Oke, nah gantian sekarang. Gantian ya. Kemarin kan di tempat lu, bukan tempat tempat MNC. Di podcast apa namanya, Sel? Safe space. Di podcast kamu. Jadi sekarang gantian. Ya. Dan di sini sebenarnya aku pengen bahas beberapa hal nih. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran. Chelsea ini kan backgroundnya, coba mungkin ceritain sedikit ya. Interestednya di mana? Iya. Sama apa sih yang kamu benar-benar suka? Sebenarnya kalau interest and what is it that I'm doing, karena kan dari kecil, jadi emang ada banyak ya. Kalau bilang karir berangkat dari nyanyi, ngatis cilik nyanyi, and then I love musicals by the way, so bergeser ke acting juga. And then tapi one of the benang merah kali ya dari semua yang aku lakuin tuh I love learning about humans and how humans think. Jadi makanya setelah jadi behind all that facade dari yang berkarir di entertain, sebenarnya di belakang itu I love learning about humans, which is why waktu kuliah ambilnya neuroscience sama psikologi. Oke, jadi you took neuroscience dan juga psikologi karena tertarik with humans. Nah, trigger awalnya itu apa? Kan awalnya cuma nonton Disney kan, suka nonton Disney, belajar nyanyi, acting and stuff. Kenapa bisa sampai ke sana? Ke neuroscience gitu. Karena sebenarnya dari kecil, karena mungkin growing up in the spotlight, terus udah kayak gitu ketemu banyak orang dengan range umur yang berbeda-beda, jadinya membuat aku apa ya, oh kok orang tuh tipenya beda-beda ya? Why do people behave the way they do? Why do they think the way they do? Itu one of the like few questions that I have in mind yang I've always been wondering. Karena itu jadinya I read psychology books and then berusaha untuk learn more sampai akhirnya kuliah. And then ada option ya kebetulan di universitas aku ada psikologi sama neuroscience. And at first I wanted to take psychology aja sebenarnya. Until the second year because bisa ternyata double major, jadi akhirnya udah I took it as a double major. Nah, ini mungkin nyambung ke pertanyaan yang sebenarnya banyak orang tuh nggak tahu. Tapi di dunia investasi, Cel, sebagai seorang investor tuh yang penting nggak cuma IQ atau kepintaran loh, tapi actually the emotional part. Menurut Warren Buffett ya, gue kan penganut Warren Buffett. Buffett itu yakin banget kalau misalnya lebih penting emotional. Lebih orang tuh kenapa nggak FOMO, dia harus lebih sabar dan segala macam. Nah, ini gimana sih caranya ibaratnya orang itu punya kedewasaan secara emosional kalau misalnya jadi seorang investor? Mungkin ini benar banget sih, karena kan orang mungkin yang banyak berasumsi investasi itu is all about looking at the company, and then kalau udah tahu informationnya we can make rational decisions. Padahal sebenarnya secara neuroscience, our brain itu kalau misalnya dibagi simpelnya ya, we have these two parts of our brains, the emotional brain and the rational one. And the emotional one itu sebenarnya sifatnya lebih otomatis dan lebih kuat. Jadi kalau mau sharing dikit the neuroscience behind it, we have this part of our brain namanya amygdala. It's very small, shaped like an almond. Tapi kalau misalnya dia aktif, dia itu bisa bikin our part of the brain yang buat bikin decision making dan juga rational thinking itu jadi nggak aktif. Itu yang bikin rational thinking itu kan our prefrontal cortex, right? Di bagian depan. Nah, kalau amigdalanya aktif, yang diaktifkan mostly by fear or by greed. Nah, itu akan membuat prefrontal cortex kita jadi nggak aktif. Makanya kita nggak bisa bikin rational decision. Sebenarnya aku pengen tanya, kenapa orang tuh suka di financial market ya? Mereka tuh suka sebenarnya melakukan sesuatu yang over, yang kadang sebenarnya sesuatu harusnya simple. Contoh misalnya, untuk most people itu mendingan sebenarnya buy an index gitu kan misalnya. Tapi mereka itu banyak yang misalnya let's say over trade karena mereka tuh pede banget sama dirinya sendiri. Confidence gitu ya. Iya, mereka over confidence. Tapi kan sebenarnya yang tadi kamu bilang fear, greed itu kan masuk tuh di dalam part dari semua investasi. Tapi apa yang bikin manusia itu sangat condong ke sana gitu. Sangat condong ke kalau dia fear itu kan sebenarnya terbalik. Jadi you have to buy something di saat harganya di bawah kan. Tapi kalau takut justru di situ, dia justru jual. Jadi dia belinya tuh di atas, pas orang lagi greedy semua, dia jualnya di bawah. Dia terbalik tuh, jadi salah. Jadi rugi terus orang di financial market. Padahal harusnya kan kebalik. Pas orang lagi fear semua, kita justru greedy. Kita beli. Gimana caranya untuk ngakalin? Karena itu kan sesuatu yang sangat fundamental kan. Nah, ini ada yang bilang katanya ada yang bisa dilatih. Cuman I believe kayaknya keberanian itu ada bawaan juga, tapi ada yang bisa dilatih. Nah, keberanian ini datang dari mana, Cel? Sebenarnya kalau ngomongin secara saintifik ya,
tadi yang dibilang kalau misalnya lagi takut karena turun malah jual, and then pas lagi tinggi malah beli. FOMO, jadi fear sama FOMO kan. Saya balik lagi ke amygdala system. Karena emang udah human nature, kita tuh orangnya sebagai manusia, it is part of our evolutionary trait juga. Kita tuh takut banget buat kehilangan. Jadi kita lebih peduli sama apa yang kita hilang dibanding apa yang kita possibly dapat. Jadi makanya pas lagi rendah, aduh I don't wanna lose more, so it's better for me to just sell it. Kayak gitu. Jadi itu yang membuat orang-orang mungkin jual di bawah. Kalau yang overconfidence di atas, basically ini ada another system namanya dopamine system. Dopamine itu kalau bahasa simpelnya reward system. Jadi sistem hadiah. Reward system itu, dopamine itu dikeluarkan setiap kali kita dapat kayak apa ya? Dapat feedback yang positif. Jadi makanya kalau orang gambling, why is gambling so addicting? Karena tiap kali menang itu dopaminnya langsung naik. Dan setiap kali dopamin naik, kita pengen lebih naik lagi. Jadi kita we put more. So that explains why orang-orang confident banget kalau misalnya udah dapet, okay, I'm gonna put all my money in. I don't wanna, itu karena mereka punya harapan dopaminnya akan naik lagi. And dopamine loop jadi mereka dapat. Benar. Dan kalau udah naik tuh, it feels so good. So that's why mereka mau more. And that's the neuroscience behind why. Kalau misalnya teman-teman mau berhasil semua di financial market, itu kan harusnya nggak punya emosinya. Justru kalau untung harusnya biasa aja. Dan rugi juga sebenarnya harusnya biasa aja, karena it's all just numbers kan. Tapi kenapa orang sulit sekali seperti itu? Karena banyak yang nanya kan, oh gimana sih jadi successful investor atau successful trader di market? Kayak partner gue kan punya partner tuh, si Mas Kakak. Dia itu gak ada emosinya, Cal. Jadi either dia get a winning trade atau get a losing trade. Dia emosinya tuh udah hampir hilang. Jadi kayak robot sih orang. Tapi hampir hilang, bukan hilang sepenuhnya kan? Iya, bukan hilang sepenuhnya ya. Kadang kalau gede juga agak-agak ini. Iya kan, pasti kan. Karena sebenarnya kalau bilang emosinya harus dihilangkan, it's impossible because it's part of our nature. Emang udah punya kita pasti punya emosi. Dan kalau dibilang tadi ada bias-bias tadi, itu normal banget. Cuman mungkin one of the key steps in overcoming that adalah ya udah berarti be aware of the biases. And then tiap kali mau make a decision, keep in mind that I have this bias. In my opinion, it helps sih. Kayak misalnya salah satu bias yang herding deh misalnya. Herding is people ngikutin orang lain. Kenapa sih? The fundamental reason adalah kita tuh sebagai manusia, kita nggak suka beda dari orang lain karena kesannya nggak safe. Nah ini gue menarik banget. Sebenarnya ini herding di semua aspek kehidupan, Cel. Sebenarnya nggak cuma di investasi. Contohnya deh di jalan tol. Lu perhatiin nggak? Orang tuh kayak saya tadi keluar kan, ambil kanan, semuanya ambilnya maunya kanan. Gue tuh ambil kiri sih, orang kirinya kosong. Kenapa ya? Why do people do that? Padahal gerbangnya banyak, mereka ambil kanan semua. Ini mau jawaban psikologi apa neuroscience nih? Kita dari neuroscience, dari neuroscience dulu ya. Kita tuh punya di otak kita namanya mirror neurons. Jadi neuron cermin kalau bahasa Indonesianya, yang aktif ketika kita berinteraksi sosial dan juga kita mengikuti orang lain. Kenapa? Karena kita kan sebenarnya kalau tarik lagi ke zaman purba, kita kan hidupnya in a tribe kan. In tribes, kita selalu bareng-bareng karena it's one of the ways buat kita protect ourselves from danger. Jadi itu sebenarnya part of our evolution supaya kita tetap aman. Karena imagine if you walk alone in a forest and then ada hewan buas, you're gonna get attacked and you're gonna die. Jadi makanya sebenarnya itu normal banget to have that herding behavior. Karena sebagai manusia, kita pasti pengen, yang utama, our primary needs kan our safety ya. Kita paling peduli sama keselamatan kita dulu dong, nomor satu. Itu paling baseline. Nah itu dipenuhi dengan cara apa? Cara kita untuk bertahan hidup dan juga preventing ourselves to fall into danger adalah dengan melihat orang lain seperti apa and making sure kita nggak yang aneh banget dan melawan trends gitu. Nah ada salah satu bias yang sebenarnya tuh banyak banget orang yang jatuh ke sini. Confirmation bias. Contohnya ada lu si Troy, dia suka nanya tuh, ini menurut lu gimana gitu. Tapi sebenarnya dia tuh seeking confirmation of something that he did gitu. Jadi kalau diiyakan, oh yang ini bagus, dia akan pasti lebih tambah pede. Dan dia akan cenderung, atau misalnya lu juga sama kan, lu akan cenderung untuk cari orang yang punya opini yang sama. Cherry picking lah, pilih-pilih. Jadi pilih-pilih. Instead of ini emang trait manusia juga. Dibanding ada dua hal yang objektif, misalnya contoh ya, ada investasi A, investasi B. Misalnya kamu investasi di yang A nih ya kan, kamu akan cenderung cari opini dari orang yang punya pikiran yang sama dengan investasi A. Dibanding investasi B. Kamu kalau dikasih B, kamu kayak, saya gak punya B gitu loh.
Kayaknya saya analisanya A deh. Hmm. Kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Tahu gak kenapa? Karena manusia itu lebih suka yang gampang. Padahal ini aku pribadi ya, kalau cari investasi, aku selalu cari yang punya opposite view. Ya. Misalnya mau buka outlet nih, tempatnya tanahnya di sini. Kita cari opposite view. Oh, bener nggak di sini tanahnya? Atau misalnya investasi di A gitu. I have to challenge myself. How do I know I'm right? Dibanding bener terus cari validasi. Ini bener nggak? Ini bener nggak? Misalnya contoh saham BCA gitu. Cari validasi gitu. Oh ini, dia juga beli BCA. Oh dia juga beli BCA. Oh dia juga beli BCA. Sebenarnya yang benar itu cross check. Karena kan kita sebenarnya ada perbedaan loh mana yang benar sama mana yang kebanyakan. Oke. Opini yang maksudnya view yang orang lain kebanyakan setuju itu belum tentu benar. So if your main virtue is seeking truth, ya emang harus cross check. Itu udah paling basic lah. Cuman balik lagi, human nature, it's the way our brain is wired. Kita tuh emang yang paling peduli efficiency. So we don't wanna get tired. Kita nggak mau capek mikir, nggak mau susah. Emang udah basicnya, ibaratnya insting dasar kita tuh pengen yang gampang. Jadi makanya orang-orang mungkin, especially kalau misalnya udah ada this term namanya cognitive load di neuroscience. Jadi kalau cognitive load itu ibaratnya beban kognisi lah ya, beban pikiran. Kalau misalnya cognitive loadnya udah tinggi banget, kita tuh udah nggak bisa lagi mikir secara rasional sebenarnya. Jadi kebayang banget kalau misalnya orang-orang, let's say di luar sana yang mungkin lagi nonton juga, udah stres nih, misalnya stres sama kehidupan atau mungkin stres sama kedepannya harus kayak gimana dan macam sebagainya, kan pasti pikirannya udah penuh tuh sama those stress, right? Untuk bisa mikir rasional tuh lebih sulit pasti. Karena emang secara bisa dibilang, pernah nonton film Lucy nggak? Pernah. Nah, dia kan intinya dia bilang the premise adalah dia bisa sampai 100% unlocking human brain. Itu ada benernya nggak tapi? Sebenarnya enggak sih, itu nggak bisa kan? Nggak bisa. Cuman bisa dibilang salah satu message yang diambil dari film itu, otak kita tuh punya kapasitas. Jadi bayangin kayak otak kita tuh gini, our attention sama cognitive power itu di 1 gelas, let's say 1 liter. Kalau kita bagi-bagi, misalnya mikirin, harus mikirin tugas rumah misalnya, and then mikirin lagi kerjaan, terus mikirin misalnya hari ini jalan harus gimana ya decision yang harus dibikin. Itu kan berarti dari 1 liter itu kita bagi ke 3 gelas. Bayangin lagi kita bagi lagi karena kan buat bisa bikin rational decision and then do cross check kan ngabisin energi yang banyak ya. Bayangin kalau udah diisi ke 3 gelas, sisanya dikit banget. Paham gak sih? Jadi udah there's nothing to pour anymore. Ini sebenarnya masuk ke pertanyaan yang banyak sebenarnya orang tanyain kan ke aku pribadi. Kerja lu tuh gampang katanya. Misalnya my friends. Kerja lu tuh gampang, lu cuman invest, terus lu dapat duit dari duit lu. Padahal kan sebenarnya load mental tadi tuh lebih besar dibanding mungkin semua kerjaan mereka setahun kan. The way I put the buckets di secara kognitif nih, oh ini sebenarnya di sini sambil nimbang yang ini bener atau salah, yang ini atau bener. Dan setiap hari for 24 jam. Jadi menjadi seorang ibaratnya investor atau yang bekerja dengan pikiran tuh bisa jadi lebih berat kan dibanding pekerjaan fisik. Bisa jadi lebih berat. Cuman nggak bisa dipungkirin pekerjaan fisik akan juga mempengaruhi our cognitive load. Karena kan gimana ya, misalnya kerjaan fisik nih yang harus kemana-mana, tetap aja harus mikir kan. Semuanya sebenarnya butuh pikiran. Cuman emang beda presentasenya, beda porsinya, dan maybe one of the key reasons kenapa you can do what you do is because you're focused on what you're doing and you're very persistent. I feel like itu yang paling jadi formula buat bisa to be successful in achieving what people wanna achieve. Tapi apakah itu bisa dilatih, Cel? Atau itu bawaan lahir? Karena kayak tadi nih, bias-bias yang aku sebutin tadi, I've known it dari kecil sebenarnya. Kayak kok orang tuh suka ngikutin orang lain kayak berbaris gitu. Aku suka masuk main sendiri pas masih TK. Atau misalnya yang lain deh, kayak jalan tol gitu. Dari pertama bisa nyetir mobil aja selalu cari yang beda sendiri gitu loh. Apakah itu bawaan lahir atau itu something that you can train? Kayak misalnya contoh delay gratification. Dari kecil aku tuh masih naik motor gitu loh. Naik motor, mobil pun beli yang bekas, itu di saat punya duit yang cukup untuk, kalau orang bilang untuk pamer kan. Kemampuan itu apakah emang bawaan lahir atau something you can train? Sebenarnya ini masih jadi perdebatan sih. Ada yang dibilang nature versus nurture debate.
Ya. Jadi masih jadi perdebatan buat para psikolog, buat para neuroscientist. Sebenarnya yang terjadi tuh apa sih? Karena kan emang even our consciousness aja tuh masih jadi sebuah big question gitu. Ya. Jadi banyak banget pertanyaan di ilmu psikologi dan juga neuroscience yang belum bisa menjawab itu. Cuman kalau ini based on my experience and then also observing people, I feel like semua trait itu, at least most traits, itu mostly hasil dari kombinasi genetik sama environment. Oke. Jadi gak ada, oh ini pasti full karena genetik, oh ini pasti full karena environment. I feel like itu gak bisa dilepaskan gitu loh. Karena kan secara tidak langsung, kalau misalnya kita ngomongin kayak twin studies gitu, ada twin studies yang menunjukkan bahwa environment yang play a huge part. Tapi ada juga another twin studies yang try to replicate that, genetic juga play a part. So it's still a big question. Mungkin pertanyaan aku gini, karena it's something yang menurut aku simple gitu. Tapi harus dijelaskan kalau ke orang lain. Iya. Jadi mereka tuh mikir itu nggak intuitif. Sedangkan aku dari kecil mikir itu udah intuitif. Untuk misalnya jadi kontrarian, ngelawan arus. Nggak ikutin herding. Karena aku nggak pernah ngikutin. Jadi misalnya contoh, zaman SD. Aku kan pernah juga kan. Itu kan ada tren-trennya tuh. Misalnya pakai kotak pensil apalah. Atau misalnya tas lah. Kalau SD tuh harus pakai, kalau aku inget ya, itu pakai yang kayak diseret-seret. Troli. Pokoknya dulu kalau nggak troli nggak keren deh. Tapi aku nggak pernah peduli, kayak troli lu jelek gitu. Tapi kalau boleh nanya, what's going on in your head waktu itu yang bilang orang pakai troli, gue nggak mau deh. Gitu. Menurut aku simply nggak keren aja, karena sekarang emang bener menurut kita troli nggak aneh. Kenapa pakai troli? Oke, emang simply karena nggak keren aja. Iya, kenapa harus ikutin? Tapi kan yang lain jadi ngikutin nih. Atau misalnya waktu itu kotak pensil Smiggle deh. Iya. Ya kan? Aduh. Semua orang harus pakai kotak pensil Smiggle. Kan? Kalau cewek pakai tasnya Jansport tuh. Iya. Kalau nggak itu nggak keren. Aku kayak, apa sih ini? Kayak apa sih gitu? Oke. Berarti bisa dibilang you're one of the few people yang nggak following those biases. So it's very intuitive for you to nggak ngikutin apa kata orang kan. Bener. Jadi ketika di investasi sekarang gampang banget untuk kayak mereka semua kesini. Ya aku ke tempat yang lain. Tapi ada gak the way you were raised when you were a kid, dari kecil banget, yang you think affect that? Mungkin bokap aku ya, dia lumayan challenge sih. Kadang misalnya kalau ditanya sesuatu, dia kan kerja di IT kan. Jadi very logical, dan dia salah satu orang paling pintar yang aku pernah ketemu. Dia selalu tanya, gimana cara you know you're right gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tanya, ini kenapa begini? I have to come up with the thesis yang memuaskan dia gitu. Berarti dia mengajarkan kamu untuk gak blatantly believe what people say and then what's given to you, right? Berarti buat jadi lebih, secara tidak langsung itu shape you to not follow the herd. Iya gak sih? Karena berarti dari kecil udah di challenge, udah dibikin mikir. So itu sebenarnya gak bisa dibilang purely genetics juga. Even though it might be, tapi dari since you were a kid, that's the way you were raised juga. So itu yang bikin the environment that shape you to be the person you are, yang gak ngikutin apa kata orang juga. Oke. Nah ini aku ada pertanyaan, gimana caranya investor atau pelaku di pasar itu gak FOMO, Cel? Karena ini salah satu yang paling parah menurut aku. Misalnya mereka dengar sesuatu yang muncul di TikTok gitu, langsung FOMO gitu. Contoh misalnya, aku pernah ngomong A lah gitu 6 bulan lalu. Mereka baru dengernya sekarang nih. FOMO, so ayo kita beli gitu. Kayak it's like monkey brainnya nyala, tau gak? Jadi kayak itu kan ada meme-nya tuh. Jadi monkey lizard brain, neuron activation. Nah, jadi neuron activationnya nyala. Terus oke, so gue beli gitu. Iya. Gimana supaya gak FOMO? Gimana caranya matiin monkey brainnya itu? Jadi biar nggak begitu neuron activation, terus langsung yuk kita pencet beli. Sebenarnya ya, matiin monkey brain. Ya tadi what I said from the beginning, itu kan berarti our emotional brain kan? Itu emang lebih kuat sifatnya. Makanya it's very tricky, it's very hard to turn off. Tapi learning about the fact that we have that, I feel kita bisa jadi lebih berpikir 2 kali lah at least. Jadi ada remnya. I feel like some people tuh gini, kalau ibarat ada kereta kuda sama ada yang ngendarain. I feel some people tuh gak bisa ngendarain kudanya. Ngerti gak? Logikanya tuh gak bisa kendarain mereka punya emotional behavior. Contoh ya, aku sebut misalnya di sini ya, kita sebut ya. Misalnya ada saham ABC gitu, atau koin kripto ABC yang ada di portofolio aku sekarang. Percaya gak? Mungkin ada dari sini kayak 20-25% yang langsung beli itu.
without even researching. Karena mereka kena bias, karena mereka rasa itu Timothy beli, Timothy lebih pintar dari saya akan beli. Dan lebih gampang juga buat mereka tinggal copy aja kan. Iya, padahal nggak tahu besok bisa saya jual gitu kan. Kenapa? Why do people do those stuff? Dan kenapa mereka secara logik mereka nggak bisa kendarain kuda yang which is the emotion part? Well, sebenarnya tadi sih yang dibahas kan dari awal kita udah bilang soal the emotional part. Terus udah kayak gitu, yaitu our reward system mereka aktif ketika mereka ngeliat ada possible chance winning more. Oke. Ya kan? Jadi mereka aktif, oke, FOMO langsung beli gitu. Yeah. Nah, padahal sebenarnya that's the wrong thing to do. Karena kan ketika FOMO berarti yang aktif itu bukan our prefrontal cortex, bukan yang rational decision loh. Oke. FOMO itu sebenarnya activity-nya apa sih? Ya udah our limbic system, our emotional side. Yeah. Nah, our limbic system itu ya udah sifatnya otomatis tanpa banyak mikir, langsung gas aja. Nah, itu sebenarnya salah. Nah, makanya kalau misalnya buat orang-orang yang ngerasa, okay, I wanna do this. Ini kalau one of my tips ya. Kalau lagi pengen banget sesuatu, ini pokoknya harus sekarang. Coba take a deep breath dulu. And then you wait for a while, maybe for 5 minutes to 10 minutes. Yeah. And then you go back to what you think you wanna do. Contohnya nih, mereka misalnya ini kan banyak banget. Sebenarnya yang kita bahas dari tadi itu nggak cuma sekedar di investasi kan. Yeah, tapi semuanya. in real life, contohnya misalnya ada artis A gitu. Yeah. Kenapa? Mereka langsung FOMO, ya kan, langsung tangan itu langsung tahu faktanya tuh kagak, ya kan? Tahu isinya kagak, tapi mereka tuh cepet banget. Why do people do that gitu? Why do people maksudnya berarti follow the herd kan, follow the trend. Follow the trend, tapi misalnya gini, something yang mereka bahkan nggak tahu gitu loh kebenarannya, apakah itu benar atau enggak. Tapi mereka karena orang pernah lihat nggak sih narasi itu switch dari A ke B cepet banget. Yeah. Jadi misalnya ada A kena kasus nih karena si pacarnya yang cowok ngomong gitu misalnya kan. Yeah. Tiba-tiba yang satunya klarifikasi terus jadi semuanya kesini gitu loh. Ngerti. Padahal mereka belum denger both side of the story, nggak tahu cerita secara full, langsung hajar dulu. Kalau kasus ini kan berarti agak apa ya, orang gak tahu keadaannya apa tapi asal ngomong. Ya. Gitu ya berarti ya. Tapi itu kan itu ada triggering secara nggak tahu psikologi atau neuroscience di bagian FOMO-nya kan. Tes mereka cepat banget kan ketika berarti langsung. Sebenarnya ada berbagai alasan juga sih. FOMO bisa, terus mungkin apa ya? Sebenarnya kalau soal ngetik-ngetik dan juga nulis-nulis di komentar, it can be rewarding for some people. Entertaining. It's entertaining. Karena hidupnya menyedihkan kebanyakan. Karena sebenarnya manusia secara dasarnya we seek novelty. Kita selalu berusaha cari yang beda kan. Karena kalau enggak hidup tuh flat, boring. Gini, kayak kemarin aku sempat kirim kan. Aku punya partner yang dia ngajar, cuma ngajar dan komentarnya kacau banget kan. Itu kenapa tapi di mereka ngelihat entertaining kah? Mereka ngelihat bahwa mereka mungkin ngaca setiap pagi, hidupnya jelek, susah lah hidupnya. Jadi mereka venting out to others yang ya mungkin di mereka tuh cuman asal ngetik aja. Ya, sebenarnya tiap orang kan beda-beda ya. Karena sebenarnya yang paling kompleks adalah kita nggak bisa tahu core motivation dari tiap orang nulis itu apa. Ada yang mungkin karena FOMO aja, ada yang mungkin kalau yang initiate mungkin emang selama ini ada nyimpen kepahitan apa, kan kita nggak tahu ya. Maksudnya the main reason tiap orang nulis atau ngomong sesuatu tuh nggak ada yang tahu. Cuman kalau misalnya following around, ya itu karena it is rewarding for them. Rewardingnya in what way? Ada sesuatu, karena kalau misalnya ada apa ya? Kalau misalnya hidup tentram damai flat aja tuh it's boring. Karena basically gak ada spike dari dopamin, gak ada, serotonin gak ada, semua gak ada. Berarti kebanyakan hidupnya yang flat kan yang begitu kan? Kebanyakan yang flat. Karena if people are busy, ketik di KRL tuh kan. Karena kalau udah sibuk, terus udah banyak yang happening, ya itu tadi bilang cognitive load-nya kan berarti alokasinya kayak yang lain kan. Makanya kayak seumur hidup ya, I've never made satu hate comment ke anyone. I guess kamu juga pasti gak pernah kan. Karena ngapain gitu loh buang energi untuk nge-hate orang atau buang energi untuk bikin narasi begitu kan. I know for some people it's their job kan. Ya kan, buat kayak oknum jurnalis kan it's their job untuk get clicks, right? Cuman I don't think it's fair lah kayak begitu. What do you think? Kenapa begitu orang punya trigger untuk melakukan itu, kenapa? Ya itu sebenarnya trigger untuk ngelakuinnya kalau yang ngikut-ngikut orang lain novelty seeking. It's just novelty seeking. And then ini salah satu cara untuk bonding juga lewat itu. Really? Ya,
Karena gini, Explain. kita menemukan orang yang opininya sama kita, terus cara pandangnya sama kita, serasa saling support kan. Oh jadi bisa jadi kayak kubu haters gitu? Iya, jadi kayak berasa, wih, makanya banyak yang misalnya kayak movement itu kan works ketika let's say nih ya waktu zaman I think 2015 or 2016 I forgot. Tapi ada yang kayak movement kayak gender equality, something like that. Makanya mereka trying so hard buat narik key figures, right? Karena kalau key figures itu pasti dia have something to say and people follow them. Nah, buat for the people yang follow them supaya ngerasa relate to the artist kan, or the key figures tadi, itu one of the ways adalah dengan menyelaraskan opini mereka. Jadi mereka merasa in one unity gitu loh. Makanya that explains juga kalau zaman tahun berapa ya? Maybe 60s, 70s ada banyak cult and all of that. Karena itu kalau misalnya orang yang punya opininya sama and then view-nya sama, it increases their bonding juga. Jadi berasanya erat banget. Gitu. That explains sih. Mungkin kenapa mereka itu, karena mereka bergrup gitu. Bergrup banget, merasa bonding banget. And then especially kalau bisa ngobrolin shared experience ya. Misalnya nih, iya, I experience this, and then another one comment, I also experience the same. Itu berasa kayak support group banget. Ini kita mungkin beralih ke topik sekolah ya. Karena Ninja itu one of the project yang kita sempat bahas juga. Jadi awalnya Chelsea bilang dia punya panggilan di teaching juga, punya passion untuk ngajar. Waktu itu aku ngerasa sekolahnya tuh ada yang kurang. Kenapa, Chel? Karena waktu itu kan kita bangun, tapi I don't have the ability untuk actually ngajarin atau turun tangan. Karena itu harus mulai dari gurunya kan. Kita harus bikin sistem training untuk gurunya supaya muridnya lebih bagus. Karena aku percaya akan sekolah tuh bukan cuma informasi tapi transformasi. Gimana caranya kita transform the children. Nah, ini kan anak punya beda-beda nih. Nah, kita kalau ngomongin bias lagi, ini kalau my perspektif ya, gue bukan expert di neuroscience, tapi anak yang di pressure tuh gak akan jadi bagus. Nah di NTT tuh waktu itu adalah, gak usah disebut yang mana, my school ada satu yang ada orang, aku datang ke sana dan anaknya tuh ada yang dipukul gitu loh sana. Learning by pressure kayak gitu kan bukan sesuatu yang zaman sekarang sih harusnya ya. Gak dilakukan di zaman sekarang. Itu gimana? How do we fix this gitu? Kita balik lagi bahas soal yang mukul dan juga itu semua ya. Banyak yang bilang kan itu parenting tuh harus kayak gitu supaya disiplin. Padahal sebenarnya kalau ngomongin secara brain development, especially otak anak kan punya critical period ya. Ada dari umur 0 sampai 8 tahun tuh itu critical banget. Karena itu momen dimana otak anak-anak tuh ada yang namanya neurogenesis. Jadi sel-selnya tuh tumbuh, ada selnya yang ada synaptic pruning juga. Jadi pokoknya banyak terms-terms itu yang terjadi di otak anak di usia optimal tersebut. Nah, kalau misalnya di usia optimal tersebut, even sampai adolescence lah ya, itu kan bisa dibilang otaknya tuh masih lagi tumbuh-tumbuhnya banget nih. Apa sih yang terjadi kalau misalnya dipukul? Gak usah anak kecil deh. Orang dewasa kalau dipukul, pasti kita kan ngaktifin fight or flight kita ya. Untuk kita pasti tadi yang dibahas, one of our basic needs itu safety. If we got hit, we don't feel safe, right? We feel attacked. Bayangin anak kecil di attack kayak gitu. Yang pertama secara neuroscience dirilis itu stress hormon, yaitu kortisol. Nah, kortisol ini kalau dirilis, karena kan basicnya stres nih, terus udah kayak gitu berusaha untuk nggak ngerasa safe anaknya. Kalau kortisol dirilis, otomatis pertumbuhan otak di daerah-daerah penting tuh lebih lebih lambat lah, kayak tertahan gitu. Di mana aja sih yang bagian otak yang kena gitu? Satu, obviously prefrontal cortex. Bagian depan itu yang buat rational thinking, yang speaking of which developnya tuh masih sampai adulthood pun develop. So us now, you're 24, right? Kita aja bisa dibilang our frontal lobe hasn't fully developed yet. Umur berapa? Range-nya 20 atau 25. Cuman kan tiap orang beda-beda developmentnya ya. Cuman itu kan berarti critical banget. Nah kalau kortisolnya tinggi, prefrontal cortex tumbuhnya jadi tidak optimal. Tapi prefrontal cortex tuh elastis gak, Cel? Bisa grow lagi atau setelah 25 dia akan stay begitu? Sebenarnya kalau grow bisa aja. Karena kan brain is very sifatnya bukan yang statis gitu. Brain tuh gak fix. Kalau misalnya kita udah lebih, let's say we are 40 or 50 juga masih bisa grow. Tapi memang gak serapid pas kita critical period tersebut. Jadi makanya itu yang paling penting. Selain prefrontal cortex juga
bakalan nge-affect hippocampus. Hippocampus itu bagian buat memori sama belajar. Jadi kebayang kalau misalnya dua area itu kena, gak ke-develop properly, gimana caranya bisa tumbuh kembang dengan optimal. Oke. Gitu. Jadi makanya kayaknya udah diomongin juga berkali-kali ya sama banyak experts. It is not advised to hit anak kecil or to give excessive stress. Gak cuman hitting ya sebenarnya, tapi ngebentak atau makian segala macam itu gak advice, karena memang pas lagi critical period tersebut itu bakalan nge-limit their brain growth gitu. Ya. Nah, aku ngerasa pas aku kecil, itu kan ada, ya at least di TK aku ya, itu ada apa namanya, waktu itu aktivitas lah. Tapi waktu itu aku tuh dilabel sama sekolah tuh motorik halusnya tuh basically kalau pakai dia gradingnya pakai bunga gitu lah. Bunganya tuh kuncup gitu. Jadi motorik halus jelek karena ada waktu itu mencoblos. Tahu nggak mencoblos? Tahu yang kayak ada bantalnya. Tahu ya. Aku pikir yang guru yang bikin itu bodoh banget dulu pas aku kecil. Jadi aku lipet, robek aja cepet gitu. Anak-anak yang lain masih kayak makanya gak dikasih grade. Nah aku rasa situ kan anak-anak punya preferensi atau beda-beda pasti. Apalagi misalnya nanti kita ke NTT kan, ke Kupang, itu pasti beda-beda tuh. Nah ini gimana cara kita bisa benerin, ngasih kira-kira yang anak-anak ini yang gak sampai spesifik banget per anak lah, tapi jangan disamain rata lah semua gitu. Bisa gak, Cel? Sebenarnya one of the key things yang kita harus sadari adalah children are very creative ya. Kita suka mikir ya udah ini berarti kalau kita outcome-nya kan berarti pengen the paper bisa kerip kan, bisa jadi but the shape kan. Mungkin guru mikirnya udah caranya begini, tapi berarti you thought out of the box, you rip it gitu. Nah mungkin ini kalau if I were the teacher ya, I would say oh yeah actually dapat nih outcome-nya, that's good. Tapi jangan dipatahin gitu. Jangan dipatahin langsung kayak ini salah, ini motorik halusnya gak bagus, gak boleh kayak gitu. Tapi lebih ke it's good, tapi ada cara lain loh. Do you wanna try cara yang ini? Jadi offering alternatives aja. Approach-nya aja yang beda sebenarnya. Tapi one of the key things in educating children according to neuroscience adalah emang gak dipatahin karena children have wild imagination. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ya project kita kalau aku pribadi kan pengen bangun 1000 sekolah ya. Jadi nanti ke depannya Chelsea tuh bakal bantu dari segi pelatihannya. Segi dalam-dalamnya lah ya. Dalam-dalamnya yang which I understand nothing about kan. Gak ngerti kan otak anak kecil developnya gimana. Jadi I think that's where Chelsea will play a part. Jadi semoga ya kita bisa bangun 1000 ya. Semoga ya. Karena memang one of the yang paling menarik adalah our interest and also apa ya? Ya bisa dibilang panggilan kali ya, calling kali ya. Itu emang education gitu. Teaching kan. Teaching ya. I like teaching and you like teaching too. Ya. Jadi cuman mungkin emang beda topik. And beda approach. Beda approach. Cuman one of the apa ya bisa dibilang common goalnya adalah emang education gitu. Jadi makanya it's very nice bisa I think work together supaya karena emang visi misinya juga arahnya ke sana. Jadi itu project yang kita udah plan sih dari berapa 2 bulan lalu ya. I think around that time ya. Jadi 2 bulan lalu sempat ketemu juga ya kan. Kita bahas gimana caranya kita bisa improve pendidikan Indonesia gitu kan. Tapi malah ya begitu kan, orang kan ada yang FOMO kan langsung. ya. Tapi memang apa ya? The banter emang it's apa our common goals emang kesana sih gitu. So where do you see like Indonesia kalau misalnya edukasinya dibenahin menurut lu, can this be something yang membantu negaranya? Definitely ya, karena I do believe that our biggest hope is in the future generations. Apalagi ngeliatin gak usah jauh-jauh yang sekarang masih kecil banget ya, tapi liatin generasi adik-adik like my brother masih Gen Z sih, cuman like the younger generations Gen Alpha gitu, they're so quick to absorb information. Cepet banget. Terus mereka semua yang apa ya, cara mikirnya udah out of the box banget gitu. Jadi pastinya mereka jadi harapan buat generasi, buat negara and also our world as a whole, karena mereka yang akan lead the generations after them juga kan. Jadi makanya I feel like what I can do as someone yang pernah memang I was exposed as a kid
in front of the media dari kecil, and then udah ketemu banyak anak lain juga, and then see the world tuh dari kecil, maksudnya how education shape children segala macam dari kecil, and then growing up ngelihat juga banyak orang, and then I took neuroscience juga specifically, which is catered towards learning about humans brains. I feel like what I can do as someone yang punya background itu adalah mencoba untuk memaksimalkan itu semua supaya the next generations at least ambil hal baik yang from what I got, and implement that ke mereka supaya apa ya, ibaratnya kalau misalnya ada kesalahan yang pernah dilakuin, at least let's say from educators towards me or towards my friends segala macam, we can minimize that gitu. Jadi karena I know the research juga, and I feel like banyak juga experts di luar sana yang tahu the research. I feel like we can try to implement that to make sure the growth of the future generations lebih apa ya, lebih baik lah dibanding generasi kita. Ya karena sebenarnya kenapa aku juga pengen bikin ini, karena waktu itu udah semi hopeless sebenarnya sama generasi. Yang mereka suka tuh bukan sesuatu yang substansial. Mereka kalau misalnya kayak begini mereka nggak suka. Tapi kalau misalnya drama atau gosip mereka paling cepat. Karena sebelum aku tutup ya mungkin ya. Apa yang kalian lihat di sosial media itu mungkin 1%, Cel, dari apa yang terjadi di balik layar atau sebenarnya terjadi. Jadi menurut aku nggak fair kalau orang tuh mau coba untuk narik kesimpulan itu di hal-hal yang mereka nggak tahu gitu. Mereka coba ngelabelin orang, mereka coba ngeframing orang yang mereka anggap sepele sebenarnya. Tapi mungkin buat orang lain nggak sepele. Menurut mereka itu cuma satu komen kan, di timeline kan habis itu komen yang lain lagi. Oh si ini begitu, sini begitu. Jadi itu salah satu yang kita pengen educate juga ya untuk orang nggak begitu. Nah mungkin as a closing statement, ada nggak yang mau ditambahin mungkin dari neuroscience part, why orang begitu biar mereka sadar mereka jangan begitu lagi. Kayaknya mungkin yang suka orang salah pengertian tuh banyak yang berasumsi apa yang kebanyakan orang lain itu bilang iya itu yang benernya. Padahal belum tentu kebanyakan, the opinion of the most itu the valid ones. Mungkin itu yang one of the apa ya, yang emang bisa dibilang lagi our emotional brain is very powerful and we'd like to conform to the norms. Jadi itu very normal sebenarnya. Cuman what I can say to people out there and also to remind myself adalah bukan berarti semua hal yang ada yang kita lihat and then the most things yang kita merasa benar itu benar. Jadi makanya always do a cross check and realize that our emotional brain is super powerful, and then balik lagi karena tadi cognitive load kita, cognitive resource kita itu ada limitnya. Make sure we allocate that to things that actually matter. At least that's for me ya. Kayak maksudnya karena sayang banget kita punya attention segini, punya energi segini, kalau misalnya dialokasiinnya ke yang salah. Karena sebenarnya ini from in my point of view ya, I feel like everybody can achieve so much sebenarnya. We are given the space and then the opportunities to do so much sebenarnya. Tapi kadang yang jadi salah adalah the way we allocate it and then the way we pay attention itu salah. Jadi makanya make sure you know what you're paying attention towards, and then allocate your energy ke gelas-gelas yang benar. Ya, jadi buat oknum jurnalis ya jangan kebanyakan nyinyir. Ya, bagusan fokus. Gue udah kayak hotman nih, nyinyir ya. Udah ketularan tadi udah mau begini gue. Jangan kebanyakan nyinyir ya. Kalau misalnya nulis sesuatu itu harus berdasarkan landasan kan. Nggak boleh sembarangan gitu. Jadi jurnalis nggak bisa sembarangan. So mungkin ini ya, kalau ini yang mungkin one of my concerns juga. Kadang tuh karena kan sebenarnya sebagai manusia salah satu needs kita, tapi ini yang paling atas sih. Kalau ada Maslow hierarchy of needs, yang paling atas tuh kan self actualization. Kan? Sebenarnya semua orang tuh pasti punya purpose, punya panggilan. In my opinion. Ada yang punya panggilannya pengen ngerusak hidup orang terus. Sebenarnya ini, tapi dibalik lagi semua orang punya view beda-beda. I like to think that people are naturally good. That's my view seperti itu. Kayak sebenarnya orang tuh semua baik. Cuman ya yin yang lah, yin yang. Maksudnya yakin Cel, orang pada nature baik. Kalau gue punya view yang completely different. Beda ya. Kalau in my opinion sih baik, pasti ada alasannya. Kenapa? Ya itu yin yang. Pasti ada di putih kan pasti ada hitamnya. Di hitam pasti ada putihnya gitu. Jadi pasti ada alasannya kenapa. Nah, I guess what I can say, what I can add adalah if you find your purpose, I feel you wouldn't, karena kan jadi ada sesuatu yang pengen dituju. Jadinya ada North Star-nya. Ada North Star-nya. Kita pasti we're gonna look up, right? Kita nggak akan busy ngurusin yang di samping-samping. Ya, jadi jangan sibuk urusin hidup orang
urusin hidup lu sendiri. Itu aja ya. Ya. Bye bye. Oke.